Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita Sabila, saya dari kelas IPA, jurusan Psikologi Islam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi saya tentang depresi. Depresi adalah gangguan suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan tak tidak peduli. Seseorang dinyatakan mengalami depresi setelah 2 minggu merasa sedih, putus asa, dan tidak berharga. Depresi dapat menyebabkan penurunan produktivitas kerja, gangguan pada hubungan sosial, hingga memiliki niat untuk bunuh diri. Depresi dapat menyerang siapa saja, termasuk wanita. Depresi pada wanita terjadi karena perubahan hormon, menstruasi, kehamilan, setelah kehamilan, dan menopause. Gejala-gejala depresi. Gejala depresi memiliki ciri-ciri, ada 2, yaitu psikologi dengan fisik. Ciri psikologi yaitu selalu merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri, merasa putus asa, rendah hati, dan tidak berharga, rasa cemas dan khawatir yang berlebihan, suasana hati yang buruk atau sedih secara berkelanjutan, mudah marah atau sensitif, sulit berkonsentrasi, apatis terhadap lingkungan sekitar, tidak tertarik dan tidak memiliki motivasi, memiliki pikiran untuk melukai diri sendiri. Ciri secara fisik adalah selalu merasa kelelahan dan hilang tenaga, selera makan yang menurun, insomnia atau kebanyakan tidur, pusing dan nyeri yang tidak ada sebabnya, gerak tubuh dan cara bicara lebih lambat, tidak ada gairah seksual, berat badan naik dan turun secara drastis. Jenis-jenis depresi. Depresi mayor. Depresi mayor adalah salah satu depresi yang paling umum terdiagnosis. Ditandai dengan gejala kesedihan, putus asa, kesepian, kehilangan ketertarikan, dan berlangsung selama 2 minggu. Gejalanya adalah tidak nafsu makan, tubuh lemas, menghindar dari orang-orang sekitar. Depresi ini berkaitan dengan faktor genetik, gangguan kimia otak, dan trauma psikologis. Distimia. Distimia adalah depresi yang berlangsung selama 2 tahun atau lebih. Gejalanya bisa ringan atau lebih berat dari depresi sebelumnya. Distimia memengaruhi hidup yang mengidapnya, misalnya tidak menjadi percaya diri, sulit berkonsentrasi, pola pikir terganggu, dan mudah putus asa. Depresi premenstrual syndrome atau PMS adalah gangguan suasana yang cukup serius, dapat mengganggu keseimbangan emosi dan perilaku bagi yang mengidapnya. Kondisi ini ditandai dengan munculnya rasa sedih, cemas, dan suasana hati ekstrim ketika memasuki masa PMS. Gangguan bipolar adalah depresi yang ditandai dengan 2 suasana hati yang bertolak belakang, yaitu mania dan depresi. Mania ditandai dengan perilaku dan emosi yang meluap, seperti gembira atau semangat yang menggebu-gebu dan tidak bisa dikendalikan. Depresi pada gangguan bipolar dilihat dari adanya rasa tidak percaya diri, putus asa, dan sedih. Depresi postpartum terjadi pada wanita beberapa minggu atau bulan setelah melahirkan. Gejala depresi postpartum berdampak pada kesehatan dan ikatan batin antara ibu dan anak. Penyebabnya adalah perubahan hormon ketika hormon estrogen dan progesteron yang cukup tinggi pada kehamilan dan menurun secara drastis setelah melahirkan. Depresi atipikal ditandai dengan beberapa gejala depresi yang tidak khas, contohnya peningkatan berat badan drastis, tidur yang berlebihan, sedih yang berlebihan, dan penolakan. Jika depresi disertai dengan gejala psikotik seperti adanya halusinasi, gangguan pola pikir atau waham, disebut dengan psikotik depression. Penyebab terjadinya depresi. Depresi sering dialami oleh orang dewasa dan penyebabnya adalah faktor genetik, hormon, dan kimia ada di otak. Faktor yang memicu depresi: 1. Memiliki trauma dan tekanan batin, memiliki penyakit kronis, memiliki kepribadian tertentu, ketergantungan alkohol, mengkonsumsi obat tertentu, memiliki riwayat penyakit mental, memiliki pola pikir yang salah, memiliki keluarga dekat yang mengalami depresi. Pengobatan depresi. Ada beberapa pengobatan untuk depresi seperti psikoterapi, obat-obatan, dan terapi kejar listrik. Psikoterapi dilakukan untuk mengukur beberapa aspek yang dialami pasien seperti sudut pandang negatif terhadap sesuatu yang dialami, pengalaman yang membuat tertekan, komunikasi dan hubungan dengan orang lain, dan emosi. Obat antidepresan. Pemberian obat untuk depresi juga membantu mengatasi gejala depresi. Antidepresan bekerja dengan cara menyeimbangkan kimia otak yang mengatur suasana perasaan. Obat ini bekerja selama 2-4 minggu dan mengonsumsinya 6-12 bulan. Tidak boleh menambah, mengurangi, dan menghentikan obat tanpa resep dokter. Terapi kejut listrik atau elektrokonvulsif terapi
adalah gelombang listrik yang dialirkan ke tubuh untuk mengaruhi kerja otak, hingga gejala emosi mereda. Pencegahan depresi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, melakukan relaksasi untuk mengatasi stres, tidur dengan cukup minimal 8 jam per hari, menghindari untuk mengonsumsi alkohol, berolahraga secara teratur, menjaga silaturahmi kepada keluarga dan teman, membatasi penggunaan sosmed jika mengganggu, menjauhi orang yang membawa pengaruh buruk, mengobati penyakit kronis yang beresiko pada depresi, berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater jika merasakan sedih yang berkepanjangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.